Baik, terima kasih. Alhamdulillah ternyata banyak yang nungguin di part 2 ini. Oke, jadi kali ini kita akan membahas yang untuk part 2-nya ya, kisi-kisi SKB Penyuluh Pertanian Ahli Pertama mengenai ilmu-ilmu pertanian, metode evaluasi budidaya pertanian, panen dan pasca panen, serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Oke. Yang pertama, ilmu-ilmu pertanian. Jadi, ilmu-ilmu pertanian itu adalah pengetahuan yang telah dikumpulkan berdasarkan pengalaman dan perjalanan sejarah. Ini menurut Prof. Andi Hakim Nasution. Beliau ini adalah rektor IPB. Nah, ilmu pertanian adalah yang pertama maksudnya ya, Prof. Andi Hakim Nasution itu adalah rektor IPB pertama. Oke. Ilmu pertanian adalah ilmu terapan yang artinya ilmu ini dapat diterangkan menggunakan ilmu dasar. Nah, jadi yang kedua, poin kedua mengenai ilmu-ilmu pertanian. Ilmu-ilmu pertanian mencakup ilmu tanah, ilmu tata air, agroklimatologi, agronomi, hortikultura, kehutanan, peternakan, perikanan, ilmu hama dan penyakit, kedokteran hewan, ilmu teknik pertanian, ilmu pangan, ilmu pakan ya. Jadi pangan itu untuk manusia, pakan untuk hewan. Bioteknologi, pangan dan gizi, biokimia, mikrobiologi, ilmu ekonomi pertanian, sosiologi pedesaan, dan ilmu komunikasi pertanian. Kemudian ilmu dasar yang menjadi tumpuan ilmu-ilmu pertanian adalah ilmu fisika, kimia, dan biologi. Nah, berikutnya ilmu pertanian bergantung pada matematika dan statistika sebagai bahasa komunikasi ilmiah atau penunjangnya. Jadi ilmu pertanian itu dia akan sangat bergantung pada ilmu-ilmu dasar. Misalkan nih ilmu tanah. Di ilmu tanah kalau saya ngajar mata kuliah ilmu tanah pengantar dasar-dasar ilmu tanah, itu pasti akan belajar mengenai makhluk hidup yang ada di tanah, terus kimia tanah dan segala macamnya. Jadi memang ilmu dasar itu menjadi tumpuannya ilmu-ilmu pertanian. Jadi mungkin orang berpikir bahwa masuk pertanian itu gampang atau apalah, padahal ilmu pertanian itu adalah ilmu yang sangat kompleks karena semua ilmu kita pelajari. Apalagi di penyuluhan pertanian. Jadi kalau di penyuluhan pertanian itu kita belajar ilmu keluarga, kita belajar ekologi. Karena memang penyuluh pertanian itu adalah pengajarnya orang dewasa, atau yang akan diubah itu adalah petani dan keluarganya melalui pendidikan dengan metode pendidikan orang dewasa atau andragogi. Kemudian poin kedua mengenai metode evaluasi kegiatan penyuluhan. Jadi sebenarnya di kisi-kisinya itu hanya menuliskan metode evaluasi, tapi karena ini kisi-kisi penyuluh pertanian ahli pertama, saya pikir mungkin ini metode evaluasi kegiatan penyuluhan. Nah, kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai umpan balik untuk perbaikan program-program di masa mendatang. Nah, jadi dalam penyuluhan pertanian itu evaluasi dilakukan sebelum, selama, dan sesudah suatu proses pembelajaran. Jadi kalau penyuluhan pertanian itu identik dengan pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa itu identik dengan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan kebutuhannya. Jadi pengajarnya itu atau widya iswaranya itu mengajar berdasarkan kebutuhan calon peserta belajar, gitu, kayak petani dan keluarganya serta orang-orang yang membangun usaha di bidang pertanian. Nah, berikutnya penyuluhan dapat dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan untuk orang dewasa ya. Nah, untuk evaluasi pertanian tidak hanya menyangkut evaluasi hasil penyuluhan pertanian, tetapi juga menyangkut evaluasi metode penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan pertanian. Nah, evaluasi hasil penyuluhan pertanian mencakup
perubahan perilaku. Jadi gini, di penyuluhan pertanian itu ya, di penyuluhan pertanian, kalau yang mungkin bidang ilmunya bukan penyuluhan pertanian tapi agribisnis misalkan. Jadi kalau penyuluhan pertanian itu selalu identik dengan yang diubah itu adalah perilaku. Perilaku itu ada 3 aspek, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Atau kognitif itu sama dengan pengetahuan, afektif itu sikap, dan psikomotorik adalah keterampilan. Biasa orang penyuluhan itu menyebutnya PKS, ya, jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kemudian evaluasi penyuluhan pertanian, yang kedua adalah evaluasi metode dan evaluasi kegiatan. Jadi jadi evaluasi penyuluhan pertanian itu, ini bukan yang kedua ya, ada 2, itu evaluasi metode dan evaluasi kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh dalam rangka mencapai perubahan perilaku. Nah, kemudian evaluasi sarana dan prasarana penyuluhan pertanian akan berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi gini, evaluasi itu kan evaluasi perubahan, mencakup evaluasi perubahan perilaku, kemudian yang dievaluasi juga metodenya, metode penyuluhannya, dan evaluasi di sarana prasarananya juga. Jadi dalam evaluasi kegiatan penyuluhan, jadi tidak sesederhana misalkan begini, orang selalu bilang ini biasanya yang mengatakan seperti ini itu bukan orang yang kuliahnya di penyuluhan pertanian atau penyuluhan pembangunan. Nah begini, kita habis penyuluhan kesehatan misalkan, padahal itu hanya menyampaikan informasi. Jadi penyuluhan itu adalah kita menunggu, kita menyampaikan sesuatu, lalu nanti kita akan tunggu hasilnya, ada perubahan perilaku. Jadi kalau hanya menyampaikan sesuatu itu namanya sosialisasi. Penyuluhan pertanian itu bukan sekedar sosialisasi, tapi kita nanti akan mengevaluasi sasaran penyuluhan kita ini apakah berubah perilakunya atau tidak. Jadi tidak sesederhana hanya menyampaikan, misalkan ada benih varietas baru lalu disampaikan ke petani, itu bukan penyuluhan, itu sosialisasi, ya. Makanya sebenarnya sekarang banyak pergeseran makna penyuluhan, padahal harusnya penyuluhan itu adalah pendidikan orang dewasa atau pendidikan sepanjang hayat. Jadi penyuluh pertanian itu bertanggung jawab di wilayah binaannya dan harus memastikan ada atau tidaknya perubahan perilaku. Jadi setelah dievaluasi maka nanti akan ada rekomendasi berikutnya, misalkan ternyata tidak ada perubahan perilaku, ya pasti ketahuan ini kenapa tidak berubah. Kayak kan evaluasi itu kan dilakukan sebelum kegiatan ya, misalkan perencanaan penyuluhan, pembuatan programa, nanti kita juga akan bahas programa. Programa kan di awal tahun, terus nanti itu kan programa itu disusun berdasarkan kebutuhan petani, bersama-sama petani dan kelompok tani ya. Nah, itu nanti akan dievaluasi sebelum, kan nanti setelah programa nanti ada turunannya, kegiatan-kegiatannya. Nah, itu sebelum diadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung perubahan perilaku ini, itu nanti akan dievaluasi. Ini petani sasaran ini tingkat pengetahuannya misalkan seperti apa, perilakunya, afektifnya apakah sifatnya negatif atau positif terhadap apa yang kita akan sampaikan. Nah, itu sebelum. Nah, kalau selama kegiatan penyuluhan ini itu akan terus dinilai ini ada perubahan atau tidak, atau setelahnya sesudah kegiatan pembelajaran begitu. Itu tetap dievaluasi. Jadi misalkan teman-teman melihat kok penyuluhnya hanya datang pada saat panen atau pada saat turun sawah, kayak kalau petani sawah
terus foto-foto lalu laporan, ya itu sebenarnya dia tidak melakukan tugasnya sebagai penyuluh. Jadi saya berharap sih teman-teman yang lulus SKB, SKD dan nanti lulus SKB dan jadi penyuluh pertanian, semoga bisa menghapus rantai ketidakjelasan itu. Karena kasihan pertanian kita gitu. Padahal ujung tombak pertanian itu sebenarnya ada di penyuluh, karena penyuluh itu jembatan antara petani dan hasil-hasil penelitian. Jadi dari penyuluhlah petani itu harusnya mendapatkan informasi mengenai inovasi baru di bidang pertanian gitu. Misalkan ada varietas unggul yang baru, ada pola tanam yang baru, ada teknologi pasca panen, ada teknologi budidaya yang baru atau dan lain sebagainya. Karena kan di bidang pertanian itu juga membahas tentang pemasaran, misalkan tugas penyuluh bahkan juga mengurus pemasaran begitu, membantu masyarakat petani maksudnya ya, menemukan kira-kira hasil pertaniannya mau dikemanakan gitu. Jadi sekompleks itu. Nah, kita masuk ke poin ketiga, budidaya pertanian. Jadi menurut Moser, jadi jurusan pertanian itu pasti selalu kenal dengan Moser ini ya. Jadi salah satu ahli di bidang pertanian yang selalu menjadi panduan untuk orang-orang yang belajar di bidang pertanian. Nah, menurut Moser, pertanian adalah sejenis proses produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan yang dilakukan oleh petani dalam suatu usaha tani sebagai suatu perusahaan. Dengan demikian, unsur pertanian terdiri dari proses produksi, petani, usaha tani, dan usaha tani sebagai perusahaan. Nah, proses produksi itu merupakan proses tumbuhan mengambil zat hara, ya ini pelajaran biologi nih, zat hara yang ada di dalam tanah melalui akar-akarnya. Nah, zat ini dibawa ke daun dengan bantuan sinar matahari. Nah, lalu zat tersebut juga menjadi buah-buahan, biji-bijian, dan hasil lain dalam proses yang disebut dengan fotosintesis. Nah, kemudian petani. Jadi petani berperan dalam proses produksi, ya. Jadi tanpa petani proses tersebut tidak bisa berlangsung. Seperti dapat kita lihat pada tumbuhan liar yang dengan demikian belum disebut pertanian. Jadi gini, disebut pertanian itu kalau ada petani yang mengelolanya. Kalau dia tumbuh liar ya bukan pertanian namanya. Seperti itu. Walaupun sejarah pertanian itu memang berawal dari tanaman-tanaman liar, lalu dibudidayakan maka menjadi budidaya pertanian. Nah, berikutnya unsur dari budidaya pertanian itu adalah usaha tani. Nah, usaha tani ini adalah proses produksi tanaman dan hewan yang dikelola oleh petani tersebut dapat berlangsung apabila terdapat lahan yang luas. Jadi fitrahnya atau asal muasalnya ya pertanian itu harus selalu identik dengan lahan. Jika dia sudah masuk di usaha tani. Jadi usaha tani itu maksudnya mengusahakan pertanian yang diharapkan dapat menghasilkan selain untuk makanan sendiri seperti itu. Kemudian usaha tani sebagai perusahaan adalah petani dalam mengelola atau mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hewan tersebut menggunakan prinsip perusahaan. Prinsip perusahaan kan harus untung dan menghindari rugi. Nah, artinya dipertimbangkan berbagai kombinasi input yang diberikan agar bisa menghasilkan output sesuai dengan tujuan secara efisien dan efektif. Nah, berikut jenis-jenis budidaya pertanian. Jadi ada pertanian perkotaan dan budidaya tanpa tanah, kemudian pertanian pangan, ada pertanian non-pangan, pertanian terpadu, dan pertanian berkelanjutan. Kita bahas satu-satu. Pertanian perkotaan dan budidaya tanpa tanah. Nah, saya pikir teman-teman tidak terlalu asing ya dengan pertanian perkotaan. Jadi pertanian perkotaan adalah praktik budidaya, pemprosesan, dan distribusi bahan pangan di atau sekitar kota.
Jadi pertanian juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani. Wanatani ini menanam padi, terus sambil di lahan itu juga ada memelihara ikan, namanya wanatani. Dan hortikultura. Nah, dalam arti luas, pertanian perkotaan mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan. Jadi pertanian perkotaan itu terdiri dari vertikultur, hidroponik, aquaponik, dan wall gardening. Jadi biasanya ya pertanian perkotaan ini dia tidak butuh lahan yang luas dan sedikit komersil. Nah, kemudian jenis pelaku yang terlibat dalam pertanian perkotaan sebagian besar masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah. Kemudian pertanian perkotaan saat ini dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengatasi pencemaran udara di wilayah perkotaan serta solusi untuk adaptasi perubahan iklim. Kenapa? Karena kan di kota itu sudah banyak gedung ya, dan sudah pasti berarti produksi oksigen semakin sedikit karena pohon semakin sedikit. Makanya sebenarnya pertanian perkotaan ini menjadi salah satu solusi. Nah, kemudian kalau pertanian tanpa tanah itu ya kayak gini, pertanian tanpa tanah itu bukan berarti tanpa tanah. Artinya maksudnya ini pertanian tanpa tanah itu pertanian yang tidak butuh lahan yang luas. Jadi kayak tabulan pot ya, tanaman buah dalam pot. Jadi tabulan pot adalah singkatan dari tanaman buah dalam pot. Nah, organic farming, terus green roof garden ini apa namanya itu atap rumah. Kan sekarang saya perhatikan ya di kota-kota itu atap rumahnya gak kayak di desa. Jadi atap rumahnya bahkan bisa digunakan untuk bertani gitu. Nah, kemudian vertical garden dan hang garden serta hidroponik. Nah, hidroponik ini juga termasuk pertanian perkotaan dan tanpa tanah. Nah, berikutnya tadi itu pertanian perkotaan dan budidaya tanpa tanah. Yang kedua adalah pertanian pangan. Nah, jadi jenis komoditas pangan itu terdiri dari tanaman pangan, sayuran, buah, ternak, unggas, dan ikan budidaya. Nah, jadi tanaman pangan terdiri dari serealia. Serealia itu ya padi, sorghum, jagung ya, itu masuk di serealia. Gandum ya, itu oat, itu tanaman serealia. Nah, kemudian sayuran itu terdiri dari sayuran musiman dan sayuran tahunan. Kalau sayuran musiman ya yang memang ada musimnya. Misalkan sayuran musiman itu ya kayak kubis, wortel, itu kan musiman. Terus ada namanya sayuran tahunan. Kalau sayuran tahunan ini kayak pete, apalagi jengkol ya, itu sayuran tahunan. Maksudnya pohonnya itu tidak perlu diganti-ganti, jadi bertahun-tahun tumbuhnya. Nah, jadi jengkol, pete itu salah satu sayuran tahunan. Kemudian buah-buahan, ada buah tahunan dan buah musiman ya. Kalau buah tahunan yang berbuah sepanjang tahun, kayak sirsak, yang kelapa, itu kan berbuah sepanjang tahun. Terus kalau yang musiman ya kayak mangga, kan ada musim mangga ya, ada musim durian ya. Jadi itu buah-buahan yang pakai musim. Kemudian ternak. Nah, kalau ternak ya contohnya kayak kerbau, jadi hewan yang diternak ya, yang buat kepentingan baik itu untuk pedaging maupun untuk susu. Nah, kayak kerbau kalau di Sulawesi itu di Toraja, bukan Toraja, di Nrekang itu ada namanya susu kerbau itu dijadikan yogurt. Kemudian kuda ya, itu kuda diternak untuk dimakan dagingnya.
sapi potong, sapi perah ya buat susu, domba juga daging dan susunya juga bisa, kambing, rusa, kelinci dan kelinci. Jadi rusa sebenarnya kan dulu hewan liar ya, sekarang di ternak atau di penangkaran ya, karena terancam punah. Kemudian unggas. Nah, unggas itu ya ciri khasnya dia bertelur dan bersayap. Jadi itu namanya unggas. Jadi kayak ayam buras, ayam ras pedaging ya. Sekarang kan ada ayam yang khusus pedaging, ada yang khusus petelur. Petelur terus tidak misalkan itu telur ayam ras itu kenapa tidak bisa menetas? Karena dia tidak dibuahi, dia hanya bertelur karena tercukupi nutrisinya. Dia bertelur terus menerus. Nah, telurnya itu tidak, kalau ada ayam yang mengeram, diirami, itu dia tidak akan menghasilkan anak karena tidak dibuahi oleh pejantan. Jadi makanya kenapa ayam telur-telur yang warna coklat itu tidak akan pernah bisa berubah jadi anak ayam, kecuali kalau ayamnya dikawinkan. Kemudian yang berikutnya bagian dari jenis komoditas pangan itu adalah ikan budidaya. Jadi ikan budidaya itu adalah ikan yang dihasilkan dari kegiatan budidaya perikanan. Jadi beda ikan tangkap ya dengan ikan budidaya. Kalau ikan tangkap ya yang di laut lepas ditangkap oleh nelayan. Kalau ikan budidaya ya yang dibudidayakan biasanya di air payau. Nah, berikutnya pertanian non-pangan. Nah, jadi tanaman pertanian non-pangan itu merupakan tanaman pertanian yang dimanfaatkan selain bagi bahan pangan manusia dan pakan ternak. Jadi kalau kan tanaman pertanian banyak ya yang jadi pakan ternak kayak sisa-sisa jerami itu kan bisa jadi pakan ternak, selain menjadi pupuk juga limbah jagung ya, daun jagung yang setelah dipanen itu, yang dipanen muda ya, bukan yang panen tua tidak bisa dimakan sama ternak dan lain sebagainya. Nah, jadi tanaman pertanian non pangan ini adalah tanaman pertanian yang selain diambil untuk pakan dan pangan, itu juga untuk kegiatan selain itu. Nah, jadi tapi ada juga tanaman pangan bisa dibudidayakan sebagai tanaman non pangan. Misalnya gandum yang dipanen muda bisa menjadi bahan pembuat atap dan kentang serta sumber karbohidrat lain yang dimanfaatkan sebagai bahan baku biopolimer. Kayak misalkan ada beberapa bahan pangan ya, tanaman-tanaman pangan misalkan kalau di tanaman perkebunan kayak kalau tanaman perkebunan misalkan kakao ya, kakao itu selain buat pangan manusia kan juga dia bisa dijadikan pupuk ya, terus apa lagi kayak misalkan apalagi ya tanaman-tanaman kehutanan atau perikanan laut dan darat itu biasanya ada beberapa jenis hasil tangkapan itu yang selain digunakan sebagai bahan makanan atau pakan itu bisa juga dimanfaatkan untuk industri pertanian yang non pangan gitu. Kayak peternakan misalkan kan babi juga diternak ya. Nah, itu biasanya babi bagi yang makan dagingnya dimakan, tapi ada bagian lain yang juga dimanfaatkan bukan untuk makanan sehari-hari, untuk pangan, pangan. Seperti itu. Jadi pertanian pangan itu bukan hanya misalkan kan non pangan itu kayak misal kehutanan kayak kayu jati ya, kayu jati kan nggak bisa dimakan. Tapi ada juga tanaman yang sebenarnya bisa dimakan manusia tapi sengaja dibudidaya untuk kegiatan non pangan gitu.
Nah, yang berikutnya adalah pertanian terpadu. Jadi, sistem pertanian terpadu adalah sistem pengelolaan atau usaha yang memadukan komponen pertanian seperti tanaman, hewan, dan ikan dalam satu kesatuan yang utuh. Salah satunya contohnya itu warna tani. Jadi mencampurkan antara budidaya ikan dan padi. Nah, kemudian pertanian terpadu mengurangi resiko kegagalan panen karena ketergantungan pada satu komoditi dapat dihindari dan hemat ongkos produksi. Jadi pertanian terpadu ini sebenarnya banyak digalakkan sekarang karena misalkan begini, jika kita memadukan misalkan hidroponiknya itu memanfaatkan kotoran ikan sebagai pupuk alami. Nah, itu kan secara tidak langsung kita mendapatkan daging ikan, kita mendapatkan pupuk ya secara gratis, dan tanaman juga bisa menghasilkan seperti itu. Jadi terpadu itu maksudnya ya mengefisienkan segala input yang digunakan dalam proses budidaya, nanti hasilnya lebih maksimal. Nah, berikutnya, jadi konsep terapan sistem pertanian terpadu akan menghasilkan F4. Yang pertama, food. Jadi food itu adalah sumber pangan bagi manusia, produk peternakan, produk budidaya ikan, air tawar, dan hasil perkebunan. Jadi konsep dari kalau diterapkan pertanian terpadu ini. Kemudian yang berikutnya adalah feed atau pakan ternak, termasuk di dalamnya ruminasia, pakan ikan budidaya, air tawar. Jadi kayak misalkan tadi ya hidroponik aquaponik. Jadi aquaponik yang menggunakan kotoran hewan sebagai sumber pupuk alami. Nah, ikan-ikan itu dia makan dari jatuhnya daun-daun yang sudah tua, itu bisa menjadi makanan ikan juga. Tapi memang hal-hal seperti ini tuh butuh ilmu khusus. Maksudnya tidak sembarangan. Misalkan ada tanaman tertentu yang memang kan setiap tanaman itu dia kebutuhan haranya berbeda. Nah, jadi harus dipastikan bahwa tanaman ini nanti sudah cukup kebutuhan haranya hanya dari kotoran ikan, tidak perlu tambahan lagi begitu. Jadi memang semuanya ada ilmunya, karena memang pertanian itu ya bidang ilmu yang kompleks, jadi tidak berdiri sendiri. Nah, kemudian tadi pakan ya, kemudian fuel atau yang energi ya, energi dalam berbagai bentuk, mulai energi panas, biogas. Jadi kayak misalkan sampah, jadi sampah itu kan dikelola nanti akan menghasilkan gas metana. Jadi gas metana itu bisa ditangkap, bukan menangkap kayak bola ya. Jadi bisa ditangkap untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi dia bisa menghasilkan energi panas. Untuk industri juga bisa. Jadi beberapa perusahaan sawit bahkan sudah punya itu kan energi atau biogas yang dihasilkan dari produksi ini sawitnya gitu. Jadi ada biogas yang dihasilkan. Nah, yang terakhir dari F4 itu adalah fertilizer atau sisa produk pertanian. Jadi dia melalui proses dekomposer. Nanti hasilnya, jadi kan kalau kita bikin pupuk, mungkin teman-teman yang pernah bikin pupuk ya, itu nanti ada gas yang dihasilkan namanya gas metana. Itu bisa jadi sumber gas buat memasak. Jadi ada di Bogor pernah waktu saya kuliah S2 itu ada satu RT ya kalau nggak salah, RT apa RW gitu, RT lah. Itu semua warganya sudah nggak pakai gas karena ternyata tempat pembuangan sampah terakhirnya itu
sampah-sampah organik ya yang itu diolah menjadi biogas dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sebenarnya kalau kita bisa didukung seperti itu, sebenarnya kita bisa hemat pembelian gas gitu. Karena kan sampah pertanian itu banyak ya, sampah rumah tangga banyak sekali yang sampah organik. Itu bisa dikelola seperti itu. Terus hasil pembusukan tadi setelah gas metananya ditangkap, nah itu jadi pupuk yang juga nanti akan kembali ke tanah dan membantu menyuburkan tanaman. Jadi siklus pertanian itu memang semua bisa dimanfaatkan. Sampahnya saja, limbahnya saja masih bisa bermanfaat. Oke, terakhir pertanian berkelanjutan. Nah, jadi pertanian berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya tidak dapat diperbaharui untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Jadi keberlanjutan yang dimaksud meliputi penggunaan sumber daya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Nah, jadi proses produksi pertanian yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati yang ramah terhadap lingkungan. Nah, jadi kalau di luar negeri kan dari dulu ya mereka sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Karena kan keberlanjutan lingkungan itu juga kan mempengaruhi hidup manusia sebagai salah satu komponen yang ada dalam ekologi seperti itu. Jadi pertanian berkelanjutan ini kalau sekarang kan pertanian di Indonesia itu belum disebut pertanian berkelanjutan karena memang banyak merusak lahan karena penggunaan pestisida berlebihan, penggunaan pupuk non organik yang berlebihan. Nah, itu bisa membuat tanah menjadi jenuh, lalu hasil pertanian menjadi menurun. Jadi mungkin kadang-kadang kita dengar orang tua kita, orang-orang di desa misalkan mengeluh, kok ini saya sudah tambah dosis pupuknya tapi kok malah jadi tambah jelek hasilnya. Iya, karena itu sudah jenuh tanahnya. Sementara kalau kita menggunakan produk hayati, selain menambah zat hara yang di dalam tanah, itu juga nanti bisa membuat zat-zat makhluk-makhluk yang ada dalam tanah itu, ya mikroorganisme itu juga nanti akan bekerja sama ya dan siklus hidupnya akan lebih bagus. Jadi nanti tanah itu menjadi bagus dengan sendirinya gitu. Karena kan memang sebenarnya alam ini memiliki mekanismenya sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sebenarnya Allah itu atau Tuhan kita itu memang menciptakan alam semesta ini bisa memperbaiki dirinya sendiri. Tapi kan karena kerusakannya lebih besar daripada kemampuan alam memperbaiki dirinya sendiri, maka membutuhkan usaha manusia, terutama kita orang-orang yang ditakdirkan untuk mengurusi bidang pertanian. Jadi harus bisa, jadi salah satu hal yang sangat dianjurkan adalah pertanian berkelanjutan. Nah, namun ada tantangannya ya, tantangan penerapan pertanian berkelanjutan. Yang pertama tantangan itu adalah bagaimana cara memberikan pemahaman pada masyarakat pertanian. Karena kan sudah terbiasa petani kita itu mayoritas usianya itu sudah usia tua. Kita krisis regenerasi. Jadi regenerasi petani di Indonesia itu sangat mengkhawatirkan. Terus pendidikan, mohon maaf ya, itu rata-rata pendidikannya memang rendah. Karena kebanyakan orang tua tidak mau lagi anaknya jadi petani. Jadi orang tua yang berprofesi sebagai petani tidak mau lagi anaknya jadi petani. Kenapa? Karena ya begitulah ya, pemerintah belum menunjukkan keseriusan mengurusi bidang pertanian. Nah, berikutnya kesulitan mengajak masyarakat menggunakan teknologi ramah lingkungan.
kalau petani-petani itu diminta untuk bertani secara organik, itu mereka bilang, aduh lama hasilnya. Bukan lama hasilnya, sedikit hasilnya, iya. Karena pertanian organik itu memang dia harus memperbaiki kualitas tanah dulu, nanti beberapa tahun kemudian baru bisa membaik. Sementara kalau yang anorganik itu dia memang hasilnya cepat, tapi nanti akan ada masanya tanah itu menjadi jenuh. Kemudian yang terakhir, membuat suatu sistem sosial ekonomi penggunaan sumber daya yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi membentuk sistem sosial itu tidak mudah ya. Kalau dalam ilmu sosiologi, karena saya juga ngajar sosiologi pertanian, itu mau membentuk masyarakat itu kan dimulai dari keluarga ya. Nah, jadi bagaimana caranya mau membentuk lingkungan sosial ekonomi yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan, kalau di keluarga itu atau keluarga-keluarga ini tidak ada yang mengajari. Makanya sebenarnya di situ tugasnya penyuluh, karena tugasnya penyuluh pertanian itu adalah memberikan pendidikan orang dewasa kepada petani dan keluarganya. Semoga nanti penyuluhan pertanian semakin membaiklah. Nah, berikutnya kita masuk ke panen. Jadi panen adalah pekerjaan terakhir dari budidaya tanaman. Tujuan panen adalah mengumpulkan komoditas dari lahan dengan kematangan yang tepat dan kerusakan yang minimal. Panen merupakan kegiatan akhir dari suatu proses budidaya tanaman dan akhir pengawasan di lahan produksi benih. Panen sebagai pekerjaan yang tidak begitu sulit dan mudah dilakukan, namun jika salah melakukannya akan menurunkan kualitas dan kuantitas produksinya. Oleh karena itu, hati-hati melakukan panen karena sangat menentukan berhasil tidaknya dari suatu proses produksi benih. Pada hakikatnya, panen adalah kegiatan memetik buah atau biji yang sudah sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Nah, berikut pengetahuan yang diperlukan dalam menentukan metode panen. Yang pertama, identifikasi masak fisiologis benih. Jadi kalau tujuan tanaman itu untuk diambil benihnya, maka kalau dipanen harus masak fisiologis. Ya, jadi masak fisiologis merupakan proses perubahan yang terjadi pada buah ataupun benih berada pada keadaan terbaik. Jadi kalau misalkan kayak panen kayak di pasar-pasar tuh, kita beli pisang, kok rasanya nggak manis, berarti dia sebenarnya buah apapun, kayak beli nanas, saya kemarin beli nanas nih, keluarga beli nanas tidak ada rasanya, padahal jadi itu karena dipanen bukan masak fisiologis, jadi nggak manis buahnya, jadi dia tidak akan manis buah yang dihasilkan kalau tidak masak fisiologis. Nah, kemudian panen untuk produksi benih ya, kalau yang berbiji ya kayak tomat, pepaya, mangga, itu alpukat, itu dipanen ketika benih mencapai kondisi puncak, yaitu pada waktu benih mencapai tingkat masak fisiologis yang menandakan bahwa kualitas benih yang paling baik yang mampu tumbuh dan berkembang menjadi tanaman dengan deskripsi. Jadi kalau misalkan kita menanam, biasanya misalkan ada sisa-sisa tomat busuk, lalu kita buang di halaman, tumbuh dan ternyata tidak bagus hasilnya, itu karena tomatnya tidak masak fisiologis. Makanya kualitas benihnya juga tidak bagus. Nah, berikutnya kondisi optimal benih saat masak fisiologis. Jadi tolak ukur kondisi optimal benih saat masak fisiologis itu adalah ukuran benihnya maksimal, kemudian sesuai dengan jenis tanamannya ya, kadar air benihnya seimbang dengan lingkungannya. Jadi masing-masing tanaman itu punya ukuran khusus kadar airnya. Kan kalau kadar air pada tanaman itu, kalau saat fertilisasi itu dia
sampai 80%. Tapi semakin matang kan dia nanti akan semakin sedikit airnya. Kadar airnya. Nah, kemudian berat kering benih mencapai maksimal. Jadi berat kering benih ini juga ada ilmu khususnya. Jadi begitulah pertanian ya, sangat luas. Nah, kemudian viabilitas dan figur mencapai maksimum. Viabilitas ini kemampuan benih untuk tumbuh. Misalkan ada kita tanam benih tidak tumbuh, berarti dia viabilitasnya tidak maksimum. Kalau vigor itu kemampuannya, terbalik kayaknya. Viabilitas itu kemampuan untuk tumbuh. Kemampuan untuk tumbuh. Kemudian kalau vigor kemampuan untuk bertahan untuk tumbuh begitu. Jadi mungkin ada benih yang bisa tumbuh tapi tidak bisa bertahan gitu. Nah, berikutnya ya masih di poin pengetahuan yang diperlukan dalam menentukan metode panen yang baik. Panen untuk hasil pertanian ya. Yang berikutnya adalah prosedur identifikasi kondisi optimal benih saat masak fisiologis. Yang pertama, mengamati sifat morfologi benih masak fisiologis melalui pertama pengamatan struktur morfologi benih. Jadi dia memiliki bentuk struktur morfologis sempurna seperti embrio, cadangan makanan, dan kulit benih lengkap. Ini ada ilmu khususnya sebenarnya, ilmu benih namanya ya. Tapi ini hanya sebagai pengetahuan. Kemudian mengamati bentuk benih. Jadi kan ada ya biasanya misalkan jagung. Dipanen ada jagung yang besar, ada yang kecil. Yang kecil-kecil itu jangan dijadikan benih untuk tanaman berikutnya. Pasti petani paling jago yang begini-begini. Jadi dia akan pilih buah yang paling bagus di antara buah-buah yang dihasilkan itu untuk ditanam berikutnya. Nah, kemudian prosedur berikutnya adalah menimbang berat kering benih. Kemudian mengamati susunan kimia benih. Nah, ini ada metode khususnya. Kemudian mengukur kadar air sama ada metode khususnya. Kemudian melakukan pengamatan viabilitas dan figur benih. Jadi tadi ya saya jelaskan di awal, mungkin terbalik tadi. Jadi viabilitas benih adalah kemampuan atau daya hidup benih yang dapat dilihat melalui adanya gejala metabolisme atau gejala pertumbuhan perubahan wujud benih menjadi kecambah. Jadi kemampuan berkecambah. Kemudian daya kecambah benih itu merupakan informasi kemampuan benih tumbuh normal menjadi tanaman yang berproduksi wajar dalam keadaan biofisik lapangan yang serba optimum. Jadi meskipun benihnya bagus, kalau kondisi biofisik lapangan maksudnya yang akan menjadi lahan untuk ditanam itu tidak bagus, tidak optimum, ya tidak akan berhasil juga. Jadi semuanya saling berhubungan. Kemudian kekuatan tumbuh vigor merupakan informasi kemampuan benih untuk tumbuh menjadi tanaman normal meskipun keadaan biofisik lapangan atau suboptimum atau sesuai benih melampaui suatu periode simpan yang lama. Nah, berikutnya poin kedua, ini kan tadi poin pertama identifikasi masa fisiologis benih. Nah, yang kedua penetapan tanaman memasuki masa fisiologis. Jadi ciri tanaman yang memasuki masa fisiologis itu pertama bisa dilihat dari secara visual atau penampakan. Jadi warna kulit, bentuk, ukuran buah, perubahan bagian tanaman, seperti daun yang mengering ya. Contohnya misalkan buah semangka yang sudah matang fisiologis itu dapat dilihat bagian sulurnya yang awalnya berwarna hijau berubah menjadi warna coklat. Ukuran buahnya yang awalnya kecil menjadi besar, kulit buahnya yang sudah tidak tampak adanya lapisan lilin. Jadi sehingga warna kulit buah berwarna cerah. Kemudian dan ingat, jadi masing-masing tumbuhan itu punya ciri khususnya sendiri yang harus dipelajari. Kemudian dilihat dari cara fisik atau morfologi. Nah, tingkat kekenyalan ya, kalau berat persatuan buah atau biji, buah lunak, buah mudah dipetik dan lain-lain. Kayak misalkan buah kacang panjang sudah matang fisiologis dapat menunjukkan bagian bijinya bila dipegang keras.
Jadi kayak misalkan kan kita lihat kalau kacang panjang itu kalau sudah tua itu dia nanti mengkerut. Nah, itu berarti sudah menunjukkan ciri-ciri masak fisiologis. Nah, buah semangka matang fisiologis bila ditepuk-tepuk berbunyi ringan. Nah, kemudian cara komputasi dengan cara menghitung umur tanaman sejak tanam atau umur buah dari mulai bunga mekar. Jadi kan biasanya jagung misalkan 75 hari setelah tanam sudah bisa dipanen. Jadi masing-masing tanaman punya waktunya sendiri, tidak bisa disamaratakan. Kemudian yang ketiga, penetapan tanaman memasuki masa fisiologis. Nah, ciri tanaman memasuki masa fisiologis itu yang pertama cara kimia. Nah, cara ini dilakukan dengan pengukuran atau analisis kandungan zat atau senyawa yang ada dalam komoditas seperti kadar gula, kadar tepung, kadar asam, aroma, jumlah kandungan zat padat terlarut dan lain-lainnya itu. Dan itu ya ada metode khususnya ya. Kemudian cara berdasarkan kadar air. Nah, kadar air benih sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan karena biji selalu dalam keadaan equilibrium atau seimbang dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah cara berdasarkan fisiologis. Jadi laju respirasi, jumlah konsentrasi etilen. Apabila laju respirasi atau komoditas sudah mencapai klimateri, komoditas tersebut sudah siap dipanen. Nah, kemudian ini alat-alat panen ya. Yang pertama ani-ani ya, bukan ani-ani yang lain. Kemudian sabit, jadi setiap tanaman punya alat panennya sendiri-sendiri. Pisau, bisa menggunakan pisau, gunting stik, keranjang kontainer, ember, karung boni, ya, nampan, mesin panen ripper, timbangan kapasitas 100 kg, timbangan kapasitas 15-30 kg, golok, gerobak dorong, gergaji, dan tangga. Ini adalah alat-alat alat untuk panen. Nah, berikutnya kita masuk di pasca panen. Wah, saya tidak menulis judulnya nih, kelupaan tadi kayaknya. Nah, jadi istilah pasca panen itu mulai populer di Indonesia itu tahun 1970-an. Setelah diketahui bahwa produksi padi sejak panen sampai tiba di tangan konsumen banyak mengalami kerusakan, susut, dan kehilangan bobot. Jadi kemudian penanganan pasca panen adalah semua kegiatan perlakuan, penanganan, handling, dan pengolahan langsung terhadap produksi pertanian tanpa mengubah struktur asli produk tersebut. Kayak misalkan tomat, ya tetap rasa tomat, cabai ya tetap pedas, tidak bisa lagi penanganan pasca panen itu misalkan ubi tiba-tiba rasanya jadi nggak kayak ubi, itu bukan penanganan pasca panen namanya ya, itu namanya sudah masuk di agroindustri. Nah, tujuan penanganan pasca panen tanaman pangan adalah menekan tingkat kehilangan, pertama menekan tingkat kehilangan dan atau tingkat kerusakan hasil panen tanaman pangan, kedua meningkatkan daya simpan dan daya guna hasil tanaman pangan agar dapat menunjang usaha penyediaan pangan dan perbaikan gizi masyarakat. Ketiga, menyediakan bahan baku industri di dalam negeri. Keempat, meningkatkan pendapatan petani. Kelima, meningkatkan penerimaan devisa negara. Keenam, memperluas kesempatan kerja, dan harusnya ketujuh ini, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ya, jadi yang pertama menekankan tingkat kehilangan dan tingkat kerusakan. Kalau tidak diurusi istilahnya ya, tidak ada penanganan pasca panen, pasti banyak yang rusak. Kemudian juga daya simpannya akan menjadi berkurang kalau misalkan, jadi ini juga berkaitan dengan panen tadi. Tanaman atau buah yang dipanen tidak masak fisiologis biasanya akan mudah busuk, kecuali ada penambahan bahan kimia. Nah, kemudian jenis-jenis penanganan pasca panen. Ada pengawetan dengan suhu rendah, ya. Dan ini tidak semua, misalkan sayur nggak bisa diawetkan dengan suhu rendah.
sayuran itu ya memang bulky sih, mudah rusak. Jadi dia memang penanganannya adalah distribusi, jadi harus segera didistribusikan. Atau bisa juga dengan suhu rendah tapi tidak sampai membeku, ya. Jadi kayak misalkan di supermarket itu kan ada pengaturan suhu untuk jenis-jenis buah dan tanam dan sayuran yang memang tidak bisa dalam kondisi suhu yang sangat rendah gitu, yang sampai membeku. Kemudian pengawetan dengan suhu tinggi. Nah, kalau kayak pengawetan suhu tinggi itu kayak ini untuk pengawetan susu, apa namanya tuh, lupa. Itu urusannya orang peternakan sih, saya lupa istilahnya. Jadi yang saya ingat bahwa pengawetan dengan suhu tinggi itu ya kayak susu itu, supaya tidak mudah rusak dan bakterinya bisa ditekan. Kemudian pengeringan, ya, dikeringkan, dan ini tidak semua jenis hasil pertanian bisa diperlakukan seperti ini. Jadi memang setiap hasil pertanian yang berbeda pasti perlakuannya harus berbeda. Kemudian pemberian bahan tambahan ya kayak digarami atau penggulaan, ya, itu pemberian apa lagi namanya tuh, antioksidan, itu pemberian bahan tambahan. Jadi banyak bahan tambahan yang tidak berbahaya. Nah, berikutnya pengolahan hasil pertanian atau biasa disebut agroindustri. Jadi agroindustri dapat dijabarkan sebagai kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Agroindustri merupakan bagian atau subsistem agribisnis yang memproses dan mentransformasikan bahan-bahan hasil pertanian, bahan makanan, kayu dan serat menjadi barang-barang setengah jadi yang langsung dapat dikonsumsi, dan barang atau bahan hasil produksi industri yang digunakan dalam proses produksi seperti traktor, pupuk, pestisida, mesin pertanian, dan lain-lain. Jadi bisa menghasilkan makanan dan bisa menghasilkan alat produksi. Kemudian dalam kerangka pembangunan pertanian, agroindustri merupakan penggerak utama perkembangan sektor pertanian. Terlebih dalam masa yang akan datang, proses pertanian merupakan sektor andalan dalam pembangunan nasional, sehingga peranan agroindustri akan semakin besar. Jadi materi ini banyak sekali, ya. Jadi ketika saya membuat materi ini luar biasa, pasti lama dalam pembuatan videonya karena ini banyak sekali materinya. Kita masuk di komoditas unggulan agroindustri. Jadi komoditas unggulan agroindustri itu kalau di Indonesia itu kelapa sawit, ya. Kemudian karet, kakao, rotan, dan rumput laut. Jadi itu 5 komoditas unggulan agroindustri. Tapi rotan kita tidak, walaupun kita sebenarnya menghasilkan rotan, tapi tidak diklaim sebagai penghasil rotan, karena kita menjualnya rotannya ini gelondongan, bukan hasil dari rotannya. Justru yang diklaim sebagai penghasil rotan itu adalah Cina, padahal Cina adalah kita ekspor ke Cina rotan salah satunya. Nah, berikutnya. Nah, yang ini terakhir kayaknya, perkembangan konsep pemasaran. Jadi sejarah pemasaran. Nah, pemasaran itu dikenalkan sejak tahun 1950, lebih awal dari penanganan pasca panen, ya, 1970 tadi. Jadi sudah ada pemasaran, sudah dikenalkan pemasaran, tapi di Indonesia 1970 baru penanganan pasca panen. Nah, kemudian 1960-an muncul perkembangan konsep pemasaran modern. Lalu 72
berubah lagi, saya lupa ini ya. Kemudian 1993 itu post modern marketing. Kemudian yang berikutnya adalah di abad 20-an yang sekarang modern marketing. Ya, jadi kalau dulu memasarkan sesuatu itu harus langsung ke konsumennya, sekarang kan sudah melalui media sosial, platformnya juga sudah banyak berkembang. Nah, kemudian memperoleh keuntungan dari kesetiaan konsumen. Jadi ada namanya konsumen loyal. Kayak misalkan kita nih membeli sesuatu, walaupun harganya meningkat, tapi karena kita sudah terbiasa, sudah kita loyal terhadap produk itu, maka kita tetap akan menjadi pelanggan setianya gitu. Ya, jadi sebenarnya pemasaran ini, walaupun saya juga ngajar mata kuliah pemasaran, karena juga waktu S1 agribisnis ya, saya agribisnis S1-nya, tapi konsentrasi ilmunya di penyuluh pertanian. Namun saya coba tetap memberikan berbagi materi ini ke teman-teman yang akan SKB. Mudah-mudahan, tapi jangan jadikan satu-satunya sumber ya. Teman-teman harus belajar di tempat lain juga. Nah, kemudian risk of marketing. Jadi, resiko dari marketing itu adalah pemasaran saat ini menghadapi konsumen yang semakin demanding dengan alternatif pilihan beragam. Konsumen membeli produk karena membutuhkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Maka produk yang memiliki nilai atau value paling besar yang akan mereka pilih. Kalau konsumennya konsumen cerdas. Nah, kemudian solusi. Jadi pemasar harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pelanggannya. Makanya kan biasa ada survei pelanggan gitu ya, sehingga perusahaan harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya di dalam database pelanggan. Kan makanya di perusahaan-perusahaan itu ya ada memang tim yang khusus untuk tim marketing. Mereka hanya mempelajari bagaimana perkembangan dunia marketing. Nah, kemudian berikutnya pola manajemen rantai pasok usaha agribisnis. Jadi manajemen rantai pasok pola kemitraan yang pertama manajemen rantai pasok pola kemitraan inti plasma. Ini adalah jadi menyediakan input produksi ya, jadi pihak pemasar ini menyediakan input produksi atau benih unggul, pupuk, obat-obatan, serta mulsa. Yang banyak dijumpai adalah perusahaan inti menyediakan bibit. Misalkan salah satunya ya cabai merah unggul hibrida, sedangkan input produksi sangat tergantung kebutuhan petani. Jadi ini salah satu contohnya aja. Biasanya yang inti plasma ini kayak ada perusahaan sawit yang banyak petani yang menanam sawit tapi nanti dikumpulkan oleh perusahaan sawit atau perusahaan agroindustri yang lain yang memanfaatkan kerjasama dengan petani-petani di sekitar lahannya begitu. Tapi ada juga perusahaan yang punya lahan sendiri. Kalau misalkan untuk menjaga-jaga jangan sampai pasokan dari mitra itu tidak cukup. Karena kan perusahaan itu harus tetap berjalan, makanya bahan bakunya harus tetap tersedia. Nah, kemudian memberikan bimbingan teknis budidaya, penanganan pasca panen, serta manajemen rantai pasok. Nah, berikutnya menyediakan biaya pengolahan lahan dan pemanenan. Jadi petani plasma melakukan budidaya sesuai anjuran serta menyerahkan hasil kepada perusahaan mitra sesuai kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak. Jadi biasanya memang mereka ada kontrak gitu. Kemudian manajemen rantai pasok pola kontrak farming. Nah, jadi kontrak farming adalah suatu cara mengatur produksi pertanian di mana petani-petani kecil atau outgrowers diberikan kontrak untuk menyediakan produk-produk pertanian untuk sebuah usaha sentral sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian.
Nah, pada kegiatan usaha agribisnis kontrak farming nampaknya menjadi alternatif yang menarik bagi perusahaan-perusahaan industri pengolahan. Jadi ada kerjasama dengan masyarakat. Nah, berikutnya, kelihatan ininya apa? Judulnya. Jadi ini adalah strategi perencanaan pemasaran ya. Urutannya pertama perencanaan pasar yang strategis, kemudian merencanakan strategi pemasaran perusahaan, yang berikutnya merencanakan pemasaran yang strategis. Kenapa begini ya ini? Ini kayaknya saya ngantuk tadi ngerjainnya. Untuk pemasaran ya saya kurang optimal tadi ya. Jadi teman-teman nanti cari di tempat lain aja ya. Ini kayaknya tadi kebawa ngantuk jadi tidak konsen waktu dibuat PPT ini. Ini gak kelihatan ininya judulnya. Sepertinya memang tadi ada kesalahan. Nah, ini sebenarnya adalah langkah-langkah untuk memulai pemasaran. Pertama, penentuan dan pemilihan sektor dan area pasar ya. Misalkan kita punya produk hasil pertanian, sayur-sayuran, tidak mungkin dong kita tawarkan misalkan misalkan kita menanam umbi, tidak mungkin kita tawarkan ke perusahaan misalkan yang usahanya itu misalkan membuat pizza. Nah itu jadi pemilihan sektor atau area pasarnya itu harus sesuai, dan ini sih sebenarnya orang marketing mah sudah jago ya seperti ini. Kemudian menentukan kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan. Jadi pelanggan adalah raja. Kemudian membuat profil calon konsumen. Untuk membuat profil calon konsumen, yang berikutnya memilih pasar sasaran atau segmentasi pasar. Segmentasi pasarnya mau mungkin yang Gen Z, Gen milenial, apalagi Gen Alpha ya, sekarang Gen Alpha ya. Nah itu sasaran pemasaran itu harus ditentukan supaya tidak salah melakukan pemasaran. Oke, ternyata tentang pemasaran itu jadi terakhir, dan saya harapkan teman-teman belajar di tempat lain ya tentang pemasaran dan poin-poin lain juga, jangan cuma di video ini karena ini tidak lengkap. Maaf menunggu lama untuk part 2-nya, insya Allah part 3 akan dikerjakan secara dibuat dalam waktu mungkin 1-2 hari ini, insya Allah diupload untuk part 3-nya. Terima kasih, semoga teman-teman yang belajar sungguh-sungguh bisa lulus dan menjadi penyuluh pertanian yang akan membawa bidang pertanian ke arah yang jauh lebih baik, petani yang sejahtera dan pertanian semakin maju. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu di part berikutnya.